Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 6 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 18. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah kasih menghalau segala ketakutan. Orang yang memiliki kasih sejati dapat mengalami kasih itu sebagai kekuatan yang menghalau segala macam ketakutan. Saya pernah mengalami badai di tengah laut. Waktu itu dalam perjalanan dari Ambon ke Tual. Sepanjang malam perut terasa mual. Saya berdoa agar penumpang selamat. Dan syukurlah kami semua selamat. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, para murid Yesus mengalami ketakutan. Mereka takut mati. Mereka sendirian di tengah badai Danau Genesaret pada malam hari. Yesus baru datang membantu mereka pada pukul 3 malam. Semula mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu dan ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus naik ke perahu mereka dan angin pun reda serta hati mereka pun menjadi tenang. Dalam hidup ini, kita pun mengalami berbagai badai, yakni masalah, kesulitan, kegagalan, sakit penyakit atau malah kemalangan. Ada masalah yang dengan cepat dapat diselesaikan, namun ada pula yang sulit. Kita sering merasa tidak mampu mengatasi masalah yang berat. Kadangkala, untuk menyelesaikan persoalan, ada orang yang mengundang dukun, paranormal, orang pintar dalam hidupnya. Namun kita sebagai murid Yesus tidaklah perlu seperti demikian. Mari kita mengundang Yesus untuk selalu masuk ke dalam perahu hidup kita. Ia tentu mau datang dan menolong kita karena Yesus sendiri berkata, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Semoga demikian. Amin.